Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan video sebelumnya. Kali ini kalau tadi kita sudah bahas semua teori mengenai bagaimana memformulasikan strategi, kali ini kita akan membahas contoh. Kita akan langsung membahas contoh dari perusahaan. Ya, kita akan langsung masuk kepada materinya. Nah, kita ambil di sini adalah contoh salah satu perusahaan BUMN di Indonesia yang bergerak di bidang kelistrikan dan masih satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan di Indonesia, ya, yaitu PT PLN Persero. Ya, ini adalah visi dan misi mungkin tidak update, mungkin tidak yang terbaru, tapi di sini saya ingin menekankan bagaimana sih kita membuat visi misi sampai dengan tujuan perusahaan, strategi dan kebijakan itu saling terkait satu sama lain, gitu ya. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, visi PLN diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. Jadi, di sini ada kalimat yang saya huruf tebalkan, yaitu perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya. Kalimat ini sangat memotivasi dan sangat inspiratif. Gitu. Jadi kalau kita membuat kalimat atau statement visi itu harus walaupun general, tapi dia harus menginspirasi dan memotivasi. Kemudian misinya adalah untuk mencapai visi ini ada 4 misi yang sudah disusun. Yang pertama yaitu menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Tiga hal ini ya, tiga bidang ini yaitu hubungannya dengan kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Kemudian, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Kemudian dilanjutkan dengan maksud dan tujuan perseroan atau perusahaan untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai. Sekali lagi, jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Jadi, kalau dilihat dalam slide ini, ada beberapa kalimat yang saya tebalkan hurufnya. Ini untuk menunjukkan kaitan satu sama lain antara visi, misi, maksud, dan tujuan perseroan. Oke, sebelum kita bahas kaitannya, kita masuk kepada strateginya. Jadi, pada saat itu PLN memiliki strategi yaitu mega proyek 35.000 megawatt. Sedangkan uh, dalam strategi besarnya itu ada strategi lagi yang lebih sempit yaitu ketika mau mewujudkan 35.000 megawatt ini supaya tersedia di Indonesia, maka ada 5 strategi yang harus dijalankan gitu ya. Yang pertama yaitu membentuk direktorat baru. Ini kaitannya dengan perubahan struktur organisasi. Fungsinya untuk apa? Sebenarnya di sini fungsinya adalah untuk mempermudah pengambilan keputusan dan pelaksanaan program atau strategi di wilayah masing-masing. Karena di sini dibentuk direktorat regional, jadi per regional atau per daerah. Kemudian butuh 5.558 pekerja baru. Jadi memang PLN itu setiap tahunnya bisa melakukan rekrutmen antara 2 sampai 3 kali per tahun. Sekali rekrutmen itu bisa sampai 300-an orang. Kemudian evaluasi kegagalan FTP 1 dan 2 milik SBY. Nah, ini ada evaluasi beberapa proyek yang gagal, proyek listrikan yang gagal pada zaman Presiden SBY. Kemudian yang keempat, loloskan 11 perusahaan pemasok baja. Nah, ini kaitannya ketika kita mau membuat suatu listrik di suatu daerah itu memadai, salah satu jalan utamanya adalah dengan membangun pembangkit listrik yang baru. Nah, ketika kita mau membangun pembangkit listrik yang baru, pasti harus ada supplier-supplier kelistrikan yang bisa diajak kerjasama gitu ya. Salah satunya kalau untuk bangun pembangkit adalah supplier baja, pemasok baja. Gitu. Dengan seperti apa loloskan 11 perusahaan ini loloskan dalam hal apa? Dalam hal pengadaan barang dan jasa atau pelelangan. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah PLN tunjuk 1.000 auditor. Nah, ketika kita melakukan proyek besar, pasti akan ada banyak resiko besar yang dihadapi. Nah, ketika kita punya auditor internal, atau kita kerjasama dengan auditor eksternal, tapi untuk mengaudit atau mengawasi perusahaan kita,
itu akan meminimalisir resiko-resiko permasalahan yang terjadi ketika kita membuat proyek yang besar, gitu ya. Ini adalah 5 strategi untuk mewujudkan 35.000 megawatt proyek PLN. Nah, ini pasti ada kaitannya dengan tujuan dan maksud perusahaan, kemudian misi perusahaan dan strategi perusahaan. Sekarang kita lihat. Ada strategi program 35.000 megawatt. Nah, di sini pasti tujuannya adalah yaitu supaya PLN bisa menyediakan listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai. Kemudian, ketika ingin mencapai jumlah dan mutu yang memadai, kelistrikan dengan jumlah dan mutu yang memadai, maka PLN juga mengupayakan agar listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Ya, kenapa ini harus memadai? Supaya perekonomian suatu daerah itu bisa berjalan. Kalau misalnya listrik di suatu daerah tidak memadai, maka kemungkinan terjadi pemadaman akan lebih sering. Pemadaman listrik akan lebih sering. Berarti kegiatan ekonomi tidak bisa berjalan dengan efisien dan efektif, tidak bisa berjalan dengan optimal, gitu ya. Nah, ini pasti kaitannya dengan bagaimana perusahaan bisa menjadi perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya. Ketika listriknya sudah sesuai dengan mutu dan jumlahnya sesuai dengan mutu dan memadai juga, maka dia akan mendorong kegiatan ekonomi. Maka setelah itu akan menjadi perusahaan yang berkelas dunia, yang bisa terpercaya. Kalau sekarang kan ketika suatu daerah masih sering terjadi pemadaman listrik, otomatis pelanggan tidak akan percaya, maka tidak akan mencapai visi yang unggul dan terpercaya. Begitu. Nah, untuk strategi seperti itu, nah ini ada kaitannya dengan kebijakan. Ya, ternyata kalau kita mau membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt seluruh Indonesia dalam waktu singkat itu tidak mungkin terjadi. Ini adalah strategi jangka panjang ya. Nah, ternyata kalau kita lihat pembagiannya untuk pulau-pulau di Indonesia, kebijakannya itu bagian besar adalah untuk Jawa, di Pulau Jawa, khususnya Jawa bagian tengah. Jadi kita bisa lihat di sini ya, di bar chart-nya ya, di sini. Ternyata separuh pembangkit 35.000 megawatt untuk memenuhi kebutuhan Pulau Jawa. Ya, di sini di Jawa Tengah dan Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, khususnya Jawa Tengah. Tapi nomor 2 yaitu untuk Sumatera, baru yang lainnya Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jadi memang kebijakannya ternyata penggunaan listrik itu masih lebih banyak di Pulau Jawa. Nah, kebijakan lain, menurut Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, pada saat itu ya, ini Menteri pada saat itu yang sedang menjabat, mengatakan bahwa target program pembangkit listrik 35.000 megawatt akan turun menjadi 16.000 megawatt untuk 5 tahun ke depan. Jadi targetnya diturunkan karena kemampuan, melihat kemampuan ya. Rizal mengatakan 35.000 megawatt itu tidak mungkin dicapai dalam 5 tahun. Untuk 10 tahun mungkin bisa. Jadi dalam 5 tahun turun menjadi 16.000 megawatt. Karena sebenarnya awalnya itu ekspektasinya atau harapannya dalam 5 tahun bisa mencapai 35.000 megawatt. Sedangkan menurut Menteri Sumber Daya Maritim, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Ramli, sepertinya 5 tahun itu hanya bisa mencapai 16.000 megawatt. Tuh. Oke, itu adalah kaitannya antara kebijakan, kemudian masuk ke strategi, masuk ke tujuan dan maksud perusahaan, kemudian misi dan visi perusahaan. Nah, kemudian ini dari segi pelaksanaan penelitian ya. Jadi di sini ketika kita di pertemuan sebelumnya, di video-video sebelumnya mengenai analisa lingkungan, itu sudah kita bahas bagaimana menganalisa menggunakan analisis SWOT untuk analisa lingkungan, baik itu internal maupun eksternal, strength, weakness, dan opportunity, serta threat. Nah, di dalam formulasi ini kita membuat strategi dengan menggabungkan kondisi lingkungan baik internal dan eksternal dari perusahaan. Nah, ini kurang lebih caranya seperti ini. Kemudian kita lanjut kepada strategi formulasi. Di sini ada bagannya untuk SWOT, gitu. Baik internal maupun eksternal. Di sini ada strength dan weakness, kemudian opportunity dan threat. Ya, di sini ada penggabungan strategi antara strategi strength dan opportunity, kemudian weakness dan opportunity, selanjutnya strength dan threat, serta weakness dan threat gitu. Jadi di sini ada masing-masing strategi yang bisa diambil. Begitu ya, strategi yang bisa disusun untuk perusahaan. Oke, untuk materi kali ini cukup sekian. Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada video selanjutnya akan masuk kepada perumusan strategi, masih dalam perumusan strategi.
tapi fokusnya pada strategi fungsional dan bisnis. Ya, baik, saya rasa cukup sekian. Jika ada pertanyaan, dipersilakan melalui WA ataupun melalui email. Dan ada tugas yang harus dikerjakan, bisa dilihat di UBL Apps untuk tugasnya. Baik demikian untuk pertemuan ke-9 kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.